Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Baim. Kali ini Ustadz Baim akan menyampaikan pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bab ketiga adalah akhlak terpuji. Yang termasuk akhlak terpuji di sini adalah sikap mandiri, sikap percaya diri, dan sikap tanggung jawab. Sikap mandiri. Apa sih pengertian sikap mandiri itu? Nah, diri adalah perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Orang yang memiliki sikap mandiri selalu memecahkan masalahnya sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Sikap mandiri tidak dapat muncul begitu saja pada diri seseorang. Oleh sebab itu, sikap mandiri perlu dilatih sejak kecil. Dimulai dengan membiasakan diri melakukan kegiatan harian secara mandiri, seperti mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sekolah sendiri, dan lain sebagainya. Siswa yang mandiri akan mengerjakan setiap ulangan dengan sendiri tanpa menyontek ataupun bekerja sama dengan temannya. Ya. Selain itu, siswa yang memiliki sikap mandiri akan selalu belajar dengan giat dan tekun. Nah, sikap mandiri juga termasuk salah satu sifat para nabi. Hal ini diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana ya'kulu min amali yadihi rawahul Bukhari. Artinya, dari Mikdam dari Rasulullah, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud itu memakan makanan dari hasil pekerjaannya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terus seperti apa sih ciri-ciri sikap mandiri itu? Baik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri sikap mandiri. 1. Mampu mengendalikan diri. Artinya, orang yang mandiri mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan hati yang jernih, jauh dari perasaan emosional, tidak gampang marah-marah. Yang kedua, memiliki sikap tekun dan teliti. Artinya, orang yang mandiri menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketekunan dan ketelitian. Ya, ketiga, memiliki sikap percaya diri. Artinya, orang yang mandiri percaya terhadap kemampuan diri dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Keempat, memiliki inisiatif. Artinya, orang yang mandiri mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan penuh inisiatif. Nah, itu ciri-cirinya ya. Terus, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap mandiri itu? Nah, cara menumbuhkan sikap mandiri itu sebagai berikut caranya. Pertama, kita harus giat belajar. Kedua, kita juga harus giat melatih keterampilan. Ketiga, kita harus membiasakan diri untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain. Keempat, kita harus membiasakan disiplin pribadi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita harus menumbuhkan sikap percaya pada diri sendiri. Nah, yang terakhir, kita harus meyakini kemampuan diri sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi, ya. Terus, seperti apa sih contohnya sikap mandiri itu? Baik, contohnya nanti Ustadz akan gambarkan di rumah, sikap mandiri di rumah dan sikap mandiri di sekolah. Berikut adalah perilaku sikap mandiri di rumah. Contohnya ya, bangun tidur tanpa dibangunkan,
kemudian menata atau membersihkan kamar tidur sendiri, makan tanpa dilayani, mencuci piring sendiri sesudah makan, mencuci pakaian sendiri, menyetrika baju sendiri, menyiapkan pakaian seragam sendiri, menyemir atau membersihkan sepatu sendiri, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, belajar tanpa harus disuruh. Terus contoh perilaku sikap mandiri di sekolah seperti apa? Nah, berikut adalah gambaran contoh perilaku sikap mandiri di sekolah. Berangkat ke sekolah sendiri. Mungkin untuk di SDIT tidak berlaku ya, harus diantar gitu ya. Juga pulang sekolah sendiri. Nah, dalam pulang juga di SDIT tidak berlaku, harus dijemput. Takut-takut ada yang menculik ya. Juga di absen. Pakai kartu pula. Selanjutnya adalah melakukan piket kelas sesuai jadwal tanpa disuruh guru atau teman-temannya. Juga selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah, mengerjakan sendiri setiap ulangan, dan terakhir melengkapi keperluan belajar, alat tulis dan lain sebagainya tanpa meminjam kepada orang lain. Sikap percaya diri. Soleh-soleha, apa sih pengertian sikap percaya diri itu? Nah, percaya diri itu adalah yakin atas kemampuan yang ada dalam diri kita. Sikap percaya diri harus kita miliki. Setiap orang pasti mempunyai kemampuan dan kelebihan. Ada yang dapat bernyanyi, ada yang pandai berpidato, ada yang mahir mengerjakan matematika, ada yang pandai mengaji, atau ada yang pandai menggambar. Kemampuan dan kelebihan itu diberikan oleh Allah ya. Kamu juga tentunya memiliki kemampuan seperti itu, bukan? Kamu harus berani menunjukkan kemampuanmu di hadapan orang lain. Kamu harus menjauhkan perasaan malu dan takut. Kita boleh merasa malu kalau berbuat salah ya. Tetapi dalam pekerjaan baik kita harus berani. Jadi jika kita disuruh mengerjakan tentang kebaikan, maka laksanakanlah dengan percaya diri terlebih dahulu. Terus apabila salah, pasti akan diberitahu. Oke? Sikap percaya diri merupakan sikap terpuji, soleh-solehah. Sikap tersebut akan membuat diri kita berani melakukan suatu pekerjaan dan juga berani mencoba serta berusaha mengerjakan hal-hal yang baru. Percaya diri dapat menjadikan seseorang hidup sukses dan bahagia. Percaya diri harus dilandasi kebenaran. Artinya, percaya diri harus dilakukan apabila melakukan kebaikan. Jika berbuat salah, seharusnya malu dong, karena malu itu bagian dari iman, ya kan? Nah, percaya diri juga dapat diartikan sebagai keyakinan pada diri sendiri dalam melakukan sesuatu yang benar. Orang yang memiliki sifat percaya diri yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa dirinya memiliki kemampuan. Keyakinan tersebut harus dimiliki setiap orang. Sebab percaya dan yakin pada kemampuan yang dimiliki akan menghilangkan sifat keraguan-raguan dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Terus bagaimana sih cara menumbuhkan sikap percaya diri itu? Baik, sebelum menginjak pada cara menumbuhkan sikap percaya diri, yuk kita simak apa sih yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri akan selalu menghargai kemampuan diri sendiri ya. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu, tentunya dengan iman yang kuat. Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Kita sebagai orang yang beriman harus memiliki sikap percaya diri, ya kan? Sikap percaya diri dapat menjadikan kita merasa lebih mampu dan kuat dalam menghadapi segala tantangan.
Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya bahwa orang beriman yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya itu ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini dan begitu, maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan kehendak Allah pasti dilakukan. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dapat menumbuhkan sikap percaya diri pada diri kita ya. Pertama, kita sudah mempersiapkan diri atas sesuatu yang akan dikerjakan. Contohnya, belajar yang rajin untuk mengerjakan ujian dan berlatih untuk menghadapi perlombaan. Kedua, kita yakin terhadap kemampuan sendiri dan tidak minder. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan anggota tubuh yang sempurna dan akal untuk berpikir. Ketiga, kita yakin bahwa Allah akan selalu menolong jika kita dalam jalan yang benar. Lantas, apa sih keuntungannya? Banyak keuntungan ternyata apabila kita memiliki sikap percaya diri. Di antaranya, mantap dalam melakukan segala pekerjaan, yakin dengan kemampuan yang dimiliki, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, itu ya salah satu keuntungannya. Lantas, seperti apa sih gambaran atau contoh sikap percaya diri itu? Baik, kira-kira gambarannya begini ya. Penggambarannya seperti ini. Hari ini Anwar mengikuti perlombaan hafalan surah-surah pendek yang diadakan di sekolahnya. Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Setiap selesai sholat wajib, ia selalu menyempatkan diri untuk menghafal surah-surah pendek yang dilombakan. Tidak lupa juga dia selalu meminta bimbingan kepada orang tuanya untuk memandu dan mengoreksi hafalan surah-surah pendeknya. Anwar juga menjaga kesehatan agar pada saat perlombaan surah-surah pendek, dia tidak sakit. Tidak lupa ia selalu berdoa kepada Allah setiap saat. Dia yakin hanya Allah yang dapat memberikan ilmu dan ketenangan. Saat perlombaan surah-surah pendek tiba, Anwar duduk di kursi dengan tenang. Anwar memakai pakaian yang rapi dan dengan perasaan percaya diri yang siap untuk mendapat giliran membacakan hafalannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah, memohon agar dilancarkan dan dijauhkan dari sifat lupa. Saat namanya dipanggil oleh pembawa acara untuk naik ke panggung, Anwar berjalan dengan tenang dan percaya diri. Ia membaca hafalannya dengan fasih dan lantang. Dia yakin tuh bahwa hafalannya benar. Dia tidak ragu-ragu dan gugup. Anwar yakin dan percaya bahwa dirinya benar-benar hafal surah-surah pendek tersebut. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu ya, soleh-solehah. Bisa dipahami ya.
sikap tanggung jawab. Soleh-soleha, apa sih pengertian dari sikap tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab itu adalah sikap bersungguh-sungguh dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu tugas atau masalah, serta berani menanggung akibat yang terjadi sewaktu-waktu. Sifat tanggung jawab merupakan salah satu sifat terpuji yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Orang yang bertanggung jawab dalam hatinya akan timbul rasa tenang. Karena apa? Karena telah melakukan tugas sampai selesai. Dan Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Islam sebagai agama yang sempurna menganjurkan umatnya memiliki sikap tanggung jawab. Sebab kenapa? Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti, ya. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam atau kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terus seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab ini? Baik, berikut ini adalah ciri-cirinya. Pertama, selalu berakhlak mulia, selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya atau amanah yang diberikannya. Terus ketiga adalah ulet, telaten, dan selalu berhati-hati dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Memiliki kedisiplinan yang tinggi. Yang terakhir, tidak merasa sombong atau tinggi hati. Nah, terus apa sih contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sikap tanggung jawab ya. Ada lima sektor. Pertama adalah tanggung jawab terhadap Allah dan Rasulnya. Perilaku tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya, misalnya selalu mengerjakan sholat, puasa, zakat, menunaikan haji jika telah mampu, dan perbuatan lainnya yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu bersungguh-sungguh memanfaatkan anggota badan kita untuk menegakkan kebenaran dan mencapai ridho Allah. Contoh yang ketiga adalah tanggung jawab di lingkungan keluarga. Dengan cara apa? Saling kasih sayang antara orang tua dan saudara yang lainnya. Yang keempat, contohnya adalah tanggung jawab di lingkungan sekolah dengan cara rajin belajar, mengikuti setiap pelajaran, hormat pada guru, dan bersahabat dengan teman. Terus contoh yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai warga negara atau anggota masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala aturan dan norma yang berlaku, baik norma adat maupun norma agama. Terus yang terakhir adalah apa sih keutamaan memiliki sikap tanggung jawab ini? Baik, berikut ini adalah ada 3 keutamaan dan manfaat memiliki sikap tanggung jawab. Pertama, dicintai Allah dan Rasulnya. Orang yang selalu taat atau bertanggung jawab terhadap amanah atau tugas yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan balasan pahala besar kepadanya. Yang kedua adalah merasa tenang.
Orang yang mempunyai rasa tanggung jawab akan selalu menyelesaikan segala tugasnya sampai selesai, ya. Yang terakhir, memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Semua orang sepakat bahwa orang yang selalu berbuat baik akan disenangi oleh setiap orang. Orang tersebut pasti mudah mendapatkan teman atau diajak berteman dengan orang lain. Ya, dapat dipahami ya, soleh-solehah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.